Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia dengan NIM 42055-22039 dari jurusan Teknologi Pertanian, Prodi D4 Manajemen Perkebunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang struktur pasar pada mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Lydia Agustini, SPD MM. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita pahami terlebih dahulu bahwa struktur pasar merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi mikro, karena menjelaskan bagaimana suatu pasar itu bekerja, bagaimana harga itu terbentuk, serta bagaimana persaingan itu terjadi antara penjual dan juga pembeli. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan materi. Nah, struktur pasar itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan terakhir pasar persaingan monopolistik. Nah, dari keempat struktur pasar ini memiliki ciri-ciri karakteristik yang berbeda dalam menentukan harga, jumlah penjualan, serta tingkat persaingannya. Nah, yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang memiliki banyak penjual dan banyak pembeli. Produk yang dijual itu juga bersifat homogen atau seragam, sehingga kualitas antara penjual hampir tidak ada perbedaannya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Yang kedua, produk yang dijual itu bersifat homogen atau sama. Yang ketiga, informasi pasar terbuka, sehingga semua pelaku pasar mengetahui harga itu sendiri. Yang keempat, bebas keluar dan masuk pasar. Yang kelima, tidak ada perusahaan yang dapat menentukan harga itu sendiri. Contoh persaingan sempurna adalah pedagang sayur atau pedagang beras yang menjual produk dengan kualitas yang hampir sama. Nah, yang kedua yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya memiliki satu penjual, karena hanya ada satu perusahaan, dan perusahaan tersebut juga memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan harga maupun jumlah produksi. Ciri-ciri pasar monopolistik yang pertama yaitu hanya terdapat satu penjual. Yang kedua, tidak memiliki produk pengganti yang sejenis. Yang ketiga, hambatan untuk masuk ke pasar sangat tinggi. Yang keempat, penjual memiliki kekuatan menentukan harga. Nah, contoh dari pasar monopoli itu yaitu misalnya layanan listrik yang hanya disediakan oleh satu perusahaan di suatu wilayah. Nah, yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Karena jumlah perusahaan sedikit, keputusan satu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan lainnya. Untuk ciri-cirinya adalah yang pertama, jumlah penjualan sedikit, kedua, hambatan masuk pasar itu cukup tinggi, yang ketiga, persaingan dilakukan melalui iklan dan inovasi produk, yang keempat, antar perusahaan saling bergantung dalam mengambil keputusan. Nah, contoh pasar oligopoli adalah industri otomotif atau operator telekomunikasi. Dan yang terakhir yaitu pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik merupakan struktur pasar yang memiliki banyak penjual, tetapi setiap penjual menawarkan produk yang memiliki perbedaan atau diferensiasi. Walau produknya sejenis, setiap perusahaan memiliki ciri khas masing-masing, sehingga memiliki sedikit kebebasan dalam menentukan harga. Ciri-cirinya yaitu, pertama, jumlah penjual banyak, yang kedua, produk terdiferensiasi, yang ketiga, persaingan dilakukan melalui promosi atau iklan, yang keempat, mudah bagi perusahaan baru untuk masuk pasar. Nah, contoh pasar persaingan monopolistik adalah restoran, kafe, toko pakaian, dan juga salon. Perbedaan keempat struktur pasar dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, jumlah penjualan. Persaingan sempurna itu memiliki banyak penjual. Monopoli hanya satu penjual. Oligopoli hanya beberapa penjual, sedangkan monopolistik memiliki banyak penjual.
Yang kedua, jenis produk. Pasar persaingan sempurna menjual produk yang homogen. Lalu, monopoli memiliki produk yang unik. Oligopoli dapat menjual produk homogen maupun berbeda. Sedangkan monopolistik menjual produk yang berbeda atau terdiferensiasi. Lalu yang ketiga, kemampuan menentukan harga. Pada persaingan sempurna, perusahaan tidak dapat menentukan harga. Sebaliknya, monopoli memiliki kekuatan yang paling besar. Oligopoli cukup besar, sedangkan monopolistik memiliki kemampuan dalam tingkat yang sedang. Yang keempat, hambatan masuk pasar. Untuk persaingan pasar sempurna, itu memiliki hambatan yang rendah. Monopoli dan oligopoli itu sangat tinggi, sedangkan monopolistik relatif rendah. Selanjutnya, untuk memperjelas materi yang telah dijelaskan, mari kita lihat sebuah studi kasus mengenai struktur pasar. Contoh studi kasus yaitu terdapat banyak warung kopi tradisional di kota Pontianak yang menjual produk yang hampir sama, seperti kopi hitam, kopi susu, teh, dan juga makanan ringan. Karena produk yang dijual itu hampir sama, pelanggan akan lebih mempertimbangkan harga dalam memilih tempat membeli. Ketika warung A menaikkan harga kopi hitam menjadi 8.000, sementara kualitas dan rasa kopinya itu sama dengan warung lainnya yang menjual lebih murah. Nah, pelanggan akan berpindah ke warung lainnya. Hal ini menyebabkan warung A kehilangan pembeli. Agar pelanggan kembali datang, warung A akhirnya harus menurunkan harga atau menyesuaikannya dengan harga yang berlaku di pasar. Artinya, warung A tidak bisa menentukan harga sesuka hati, tetapi harus mengikuti harga yang sudah terbentuk di pasar. Dari contoh ini, kita dapat mengetahui bagaimana karakteristik pasar persaingan sempurna terjadi dalam kondisi yang nyata. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa struktur pasar merupakan karakteristik suatu pasar yang mempengaruhi tingkat persaingan, pembentukan harga, dan perilaku pelaku usaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.